Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nasyita Audra dan saya adalah mahasiswa manajemen dari Universitas Bina Nusantara dengan NIM 26021-83621. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi berjudul Pentingnya Literasi Keuangan Sejak Remaja. Pertama-tama kita akan mengenal terlebih dahulu nih, literasi keuangan itu sebenarnya apa sih? Jadi literasi keuangan itu adalah kemampuan memahami, mengelola, dan membuat keputusan terkait uang secara bijak. Sehingga uang yang kita punya itu tidak habis secara sia-sia atau tidak habis untuk hal-hal yang kurang penting. Nah, contohnya tuh seperti apa? Contohnya ada dengan menyisihkan uang jajan untuk ditabung, bisa membedakan kebutuhan dan keinginan, dan juga bisa mencatat pemasukan dan pengeluaran. Nah, selanjutnya ada fakta dan juga data terkini terkait literasi keuangan pada remaja di Indonesia. Jadi hanya ada sekitar 51,7% remaja di Indonesia yang melek literasi keuangan. Nah, menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan pada tahun 2024 yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik, tingkat literasi keuangan remaja di Indonesia itu masih tergolong rendah. Dan juga dibandingkan dengan kelompok-kelompok usia lain, kelompok usia remaja itu memiliki presentasi melek literasi keuangan yang paling rendah, yaitu hanya 51,7%, atau bisa diasumsikan hanya ada satu di antara dua remaja yang paham literasi keuangan di Indonesia. Lalu manfaat dari literasi keuangan itu tuh apa sih bagi remaja? Jadi literasi keuangan itu tuh bisa menghindari kita dari keborosan, sehingga uang yang kita punya itu tidak cepat habis untuk hal-hal yang kurang penting. Lalu kita bisa menjadi belajar disiplin karena terbiasa mencatat, mengatur, dan juga menabung. Lalu juga kita bisa menjadi punya kontrol terhadap diri sendiri nih. Lalu kita jadi punya rencana, kita bisa mewujudkan tujuan untuk masa depan, kita bisa nabung untuk hal-hal yang kita ingin beli secara teratur dan juga terencana, dan kita bisa menjadi lebih mandiri, yaitu kita bisa punya cadangan atau simpanan uang dari hasil menabung, atau mungkin istilahnya dana darurat. Nah, langkah-langkahnya tuh seperti apa? Jadi langkah-langkah sederhana untuk mengelola keuangan itu yang pertama-tama kita harus bisa mengetahui dulu nih perbedaan antara kebutuhan dan juga keinginan. Nah, jadi bedanya apa nih? Dan apa sih yang harus didahulukan, apakah itu kebutuhan atau keinginan? Nah, kebutuhan atau needs itu merupakan hal yang wajib dipenuhi agar hidup kita tuh bisa berjalan lebih lancar. Contohnya, kayak makan, ongkos transport ke sekolah, beli alat tulis atau beli perlengkapan sekolah. Nah, kalau keinginan atau wants itu adalah hal yang bisa bikin hidup kita lebih seru atau lebih bahagia, tapi sebenarnya bisa ditunda. Contohnya kayak nongkrong di kafe, beli barang-barang lucu, dan juga jajan. Nah, sebenarnya nggak apa-apa nongkrong di kafe, beli barang-barang lucu atau jajan. Tapi kalau misalnya dia dilakukan setiap hari, ini tuh bisa mengakibatkan keborosan dan menjadi kurang bijak secara keuangan. Yang kedua adalah kita bisa membagi uang dengan bijak. Jadi kita bisa membuat skema keuangan atau skema untuk mengatur uang kita tuh sebenarnya harusnya perginya kemana aja sih. Nah, di sini ada 3 contoh skema yang bisa diterapkan nih oleh teman-teman sekalian. Nah, contohnya di skema 1 itu 50% untuk kebutuhan pokok, terus 30% untuk keinginan, lalu 20%-nya bisa untuk ditabung atau diinvestasikan. Nah, skema ini itu tuh juga bisa disesuaikan ya sama budgetnya teman-teman, sama kebutuhan hidupnya juga. Nah, selanjutnya bisa dengan mencatat pengeluaran. Kenapa perlu dicatat? Jadi uangnya itu kita tahu nih bisa kemana aja, dan kita bisa mengontrol agar uang yang kita punya itu nggak jadi boros. Nah, ini tuh mencatat pengeluaran bisa kita kategorisasikan dengan skema yang tadi kita buat. Misalnya, apakah benar-benar 50% dari keuangan kita itu habis untuk kebutuhan, atau justru malah kebutuhannya itu sebenarnya nggak terpenuhi secara 50%, malah 50%-nya tuh lari ke keinginan. Nah, itu perlu dievaluasi lagi nih ke depannya seperti apa. Nah, cara mudahnya tuh gimana sih cara mengecat pengeluaran ini? Nah, bisa pakai buku kecil atau tulis pengeluaran di notebook. Ini adalah cara yang paling sederhana yang bisa teman-teman lakukan. Lalu bisa juga dengan menggunakan aplikasi seperti Excel, Notes di smartphone teman-teman, atau aplikasi khusus keuangan, yang dimana sekarang udah banyak ya kayaknya aplikasi yang bisa mengatur keuangan. Dan juga bisa masuk ke kategori sesuai skema pengaturan keuangan. Dan dimana sekarang tuh beberapa aplikasi-aplikasi dari bank digital itu tuh udah menyediakan skema keuangannya sendiri. Jadi udah ada grafiknya sendiri di aplikasinya.
Selanjutnya, bisa dengan menabung dan berinvestasi. Jadi bedanya menabung sama investasi itu apa sih? Kalau menabung, itu tuh kita belajar menyisihkan sebagian uang, kita simpan uang kita. Nah, uang yang kita pakai ini bisa dipakai untuk memenuhi keinginan kita. Bisa buat beli buku, buat beli gadget, atau beli barang-barang impian kita. Kalau investasi, itu sifatnya lebih jangka panjang atau langkah yang lebih jauh. Investasi itu dapat membantu kita membangun fondasi finansial di masa depan. Jadi uang kita itu bisa berputar dan menghasilkan profit. Nah, kita tuh bisa mulai berinvestasi dari instrumen investasi yang risikonya rendah dulu. Jadi orientasinya jangan profit yang berlebih dulu nih, tapi setidaknya keuangan kita bisa terus tumbuh secara stabil. Nah, contohnya tuh ada di emas dan juga reksadana pasar uang. Jadi kesimpulannya adalah literasi keuangan itu dapat membantu kita memahami, mengatur, dan menggunakan uang dengan bijak. Di mana tingkat literasi keuangan remaja di Indonesia itu tuh masih rendah, hanya 51,7%, sehingga penting untuk dimulai belajar sejak dini. Dan juga ada langkah sederhana yang bisa dilakukan, yaitu dengan membedakan kebutuhan dan keinginan, membagi uang dengan bijak sesuai skema, mencatat pengeluaran, serta membiasakan menabung dan belajar berinvestasi. Dengan literasi keuangan, remaja itu bisa lebih disiplin, mandiri, dan memiliki rencana keuangan yang lebih baik untuk masa depan. Nah, jadi yuk kita bijak kelola keuangan sejak kita remaja. Kalau kata Dave Ramsey dari bukunya yang berjudul The Total Money Makeover, you must gain control over your money or the lack of it will forever control you. Kamu harus mengendalikan uangmu atau ketiadaan uang akan selamanya mengendalikanmu. Berikut presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan.